Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berbahagia. Oke, saya ucapkan para mahasiswa, mahasiswi ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin ya. Dan pertemuan ini adalah pertemuan ya penghabisan kita di mata kuliah pemrograman web 2 ya, pemrograman berbasis web 2. Dan mudah-mudahan ya bisa dipahami selama perkuliahan kita ini. Tentu saja perkuliahan kita ini adalah online ya, yang memang kita membutuhkan sebuah teknologi. Kita tidak di kampus ya, di kelas ya, jadi memang tantangannya sangat besar ya untuk perkuliahan online seperti ini. Dan saya harapkan mudah-mudahan UAS nanti bagus-bagus semua ya, memuaskan ya, sehingga memang di mata kuliah saya ini ya semuanya lulus semua gitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir di pertemuan kita ini, di pertemuan 12 kita akan membahas yaitu objek pada JavaScript ya. Kemarin kita mengenai fungsi dan array ya, sekarang kita membahas objek pada JavaScript. Nah, objek itu ya di pemrograman tentu saja termasuk juga ya, atau memang dikenal secara paradigmanya adalah OOP ya, Object Oriented Programming. OOP ini memudahkan ya, bagaimana secara contoh ya, ketika kita ingin membuat sebuah kue ya. Nah, kue itu ada yang berbentuk-bentuk gitu ya, berbentuk-bentuk itu ya. Kalau misalkan kita manual ya, tanpa ada cetakan ya, maka kita membutuhkan skill ya, membutuhkan waktu ya, membutuhkan tenaga untuk membentuk ya, membentuk kue itu ya. Misalkan kuenya itu ada 100 ya, kita buat ya secara manual, kita buat ya menjadi 100 buah ya, 100 kue misalkan. Tapi kalau misalkan dipermudah dengan cetakan ya, kita memiliki cetakan, kita tinggal naruh aja adonannya itu ya, kita taruh adonannya itu, cetakan semuanya sampai misalkan tadi 100 kue gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya memudahkan ya, memudahkan ya kita ya, menghemat waktu, menghemat tenaga juga ya. Kita tidak perlu mencetak lagi apalagi kita tenaganya satu orang kan gitu ya. Oke, itu paradigma ya, sebuah objek ya, objek oriented yang memang kebanyakan itu konsep dari framework gitu ya. Framework yang ada sekarang ini semuanya konsepnya adalah OOP begitu ya. Malah dia mah tinggal manggil 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 aja, lebih mudah banget ya. Nah, objek ya di dalam JavaScript ini, tentu saja JavaScript ini paling banyak memang objek gitu ya. Jadi memang kita memang harus mempelajari objek di JavaScript. Dan objek yang saya kasih tahu ini hanya dasar ya, sebenarnya banyak gitu ya yang harus dipelajari, tapi karena memang kita terbatas waktu gitu ya, jadi saya hanya dasar dan sedikit yang saya berikan. Nah, objek pengertiannya ya di JavaScript adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai ya, properti gitu ya. Jadi variabel yang menyimpan nilai, properti. Kemudian ada fungsinya, method. Jadi objek itu memiliki dua komponen di situ, ada properti dan method. Jadi properti variabel di dalam objek ya, method fungsi di dalam objek gitu. Nanti kita akan bahas ya ketika kita juga mengimplementasikan atau mempraktekkan. Dan implementasi objek ya di dalam kehidupan nyata ya. Nah, ini kita objeknya adalah mobil ya, mobil.
Nah, memiliki properties ya, memiliki properties bahwa nanti kita akan membuat yaitu car name ya, misalkan nama mobilnya adalah Fiat, model mobilnya 500 ya, beratnya 850 kilo dan warnanya putih ya. Jadi dia memiliki sebuah komponen gitu ya. Seperti kita manusia ya, misalkan matanya warnanya apa, kulitnya ya kan, dan sebagainya. Kemudian metodenya misalkan ini ada car start, car drive, car brake, dan car stop ya. Nah, ini contohnya. Nah, menggunakan objek, jadi ada tiga ya yang kita bisa menggunakan cara ya untuk mengimplementasi objek, yaitu bisa function deklarasi dengan menggunakan parameter fungsi, dan objek literal mengembalikan objek, dan constructor this mengembalikan objek yang baru dibuat. Nanti kita akan belajar ini sedikit ya untuk this ya, dan nanti kita akan belajar secara dasar yaitu objek. Sekian dan terima kasih. Oke, langsung saja. Ya, langsung saja saya akan mempraktekkan. Di sini nanti ada dua ya, dasar objek yang tadi yang mobil itu. Kemudian yang kedua adalah nanti yang mahasiswa praktekkan. Jadi nanti hanya satu source code saja ya mahasiswa untuk ngasih ke saya gitu ya, yang terakhirnya. Oke, langsung saja para mahasiswaku sekalian, kita akan memulai, dan di sini kita akan ketik yaitu misalkan objek dasar ya, underscore dasar. Oke, saya pakai underscore JS ya, JavaScript, biar ini adalah JS gitu ya, JavaScript. Oke, langsung saja saya buat HTML head, kemudian title. Oke, titlenya saya misalkan ketik objek. Oke, kemudian saya buat, oke, ini saya langsung ke script ya, script. Oke, nah saya buat ya objek itu ya, kita buat variabel, misal variabelnya adalah car ya, dan dia itu menggunakan buka kurung Kurawa ya, buka kurung Kurawa. Nah, kemudian ini yang saya sebut dia adalah property ya. Ini saya giniin aja ya, ini adalah komen ya, ini komen gitu ya, ngasih tahu ini adalah property ya, property yang ini nih tadi. Nah, ini properties ya, kita akan membuat nanti properties, walaupun nanti bukan panggilannya ya, ini buat ininya dulu gitu ya, propertinya, di mana property tadi adalah variabel di dalam objek kan begitu ya. Oke, mana tadi nah ini dia. Nah, maaf, ini saya besarkan aja ya, lebih enakan kayak daripada kecil gitu. Oke, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Kemudian tipe oke, titik 2. Nah, ini saya buat Fiat ya. Kemudian tadi adalah model. Oke, tadi modelnya adalah 500, kemudian color. Oke, kita sudah buat properties gitu ya, walaupun di sini propertiesnya ganggu nih ya. Nah, walaupun di sini kan ada white ya, color ya, saya cuman sedikit aja deh ya, kayak white-nya enggak ya, atau white-nya, oke, tambahin deh white-nya ya. Oke, white-nya 8
kilo. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah saya buat di sini adalah metode. Kita buat metode. Oke. Metode. Nah, di sini adalah start. Nah, pakai function ya, function. Jadi kan metode itu adalah fungsi ya di dalam si objek itu ya, tadi yang kita sudah bahas. Nah, kemudian dia pakai buka Kungkurawan, dan di sini kita buat apa ini yang mencetak ya, cetak. Nah, ini misalkan saya agak inilah nanti ada spasi gitu ya. Ini metode start. Oke. Nah, di sini jangan lupa titik koma, dan ini untuk memisahkan koma ya, untuk kita menggunakan metode yang lainnya. Nah, ini kalau mau ya di copy saja, copy kemudian paste. Nah, ini apa fungsinya ini? Misalkan nih kita pakai yang drive ya, nilai lagi gitu ya. Nah, ini metode drive gitu. Nah, lagi ini adalah break. Nah, ini berarti break. Nah, kemudian terakhir adalah stop. Nah, ini stop. Oke. Karena ini terakhir, ini kita jangan pakai koma ya. Ya, ini biar harusnya ini ya. Ini ya satu jalur lah gitu. Oh. Nah, gitu kan. Jadi bisa sejajar lah gitu ya. Oke, setelah itu ini jangan pakai titik koma. Kemudian saya panggil gitu ya. Saya panggil untuk misalkan ini saya memanggil si ininya ya, menggunakan apa sih metodenya. Oke, dokumen override car tipe. Nah, manggil ininya ya, manggil si propertinya gitu ya. Nah, terus ini kita copy aja nih ya, kita copy, kita paste. Model ini apa nih? Wake. Nah, ini apa? Color. Nah, setelah ini ya kita panggil si metode ya. Kalau metode kan dengan fungsi ya. Kalau fungsi itu tinggal manggil yang ini saja gitu ya, tinggal itu saja. Nah, tapi dia dibungkus dengan ini ya, dengan car. Jadi car start. Nah, berarti tinggal copy aja ya, copy paste drive break.
terakhir adalah stop. Oke, selesai. Nah, ini saya ini ya. Nah, itu ya. Oke, saya save dan kita buka di sini saja ya. Banyak sekali nih. Oke, saya buka praktikum. Terus tadi saya objek ya, objek dasar. Nah, ini buka. Tuh ya. Jadi lihat apa nama mobilnya, kemudian model 500, beratnya, kemudian color ya. Nah, ini adalah ini method start, ini method drive, ini method brake, ini method stop. Makanya ini tadi saya spasin ya biar tidak dempet seperti ini gitu ya, kayak kembar siam. Oke ya, ini untuk dasarnya dan ini jangan nggak usah dikumpulin. Tapi kalau perhatikan silakan ya untuk memahami bagaimana objek pada JavaScript. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai this ya, metode this ya. Nah, metode this di sini nanti ada dua objek ya yang kita akan buatkan gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini objek this ya. Objek underscore this underscore cs HTML. Oke. Ya. Kita akan segera memulai. Oke. Jangan lupa HTML, kemudian head, kemudian title. Oke, kemudian saya buat misalnya objek this ya. Nah, ini body. Oke, ini adalah script. Oke, langsung saya buat function ya, saya buat ini besar ya, person ya. Oke, person ya, P-nya besar. Kemudian saya buat misalkan nih nama depan, nama belakang. Oke, saya gedein ya, saya gedekan. Sorry. Oke. Nah, kemudian ini kita buat properti ya, kita buat propertinya. Oke, this, kemudian nama depan. Nah, jadi kita bungkus ya si nama depan ini nanti masuk ke this nama depan gitu ya. Jadi this nama depan memiliki nilai ya, si nama depan, kemudian titik koma, kemudian ini this nama belakang, titik koma. Nah, kemudian kita buat metodenya. Kita buat metodenya this nama lengkap ya, ini full nama lengkap ya, sama dengan function kemudian write run. Maaf, ini pakai mahasiswa ya, yang di bawah escape ya, jadi sebelah kiri atas lah di keyboard ya. Nah, kita pakai itu, kemudian pakai dollar ke Kongkurawa, kemudian this ya, this nama depan. Oke, kemudian dolar lagi, mana dolar this. Oke, nama belakang. Nah, kemudian ini itu penutup ya. Dan di sini untuk kita buat metode
untuk cetak nama. Cetak nama sama dengan function. Oke. Kita cetak dokumen write. Oke, sorry, ini nggak usah pakai itu ya. Kutip 2, pakai this nama lengkap. Oke, ini kita buat seperti itu ya, Kurawa biasa, nanti titik koma. Nah, kita buat ya, dia adalah var person 1. Nah, di sini kita pakai dia itu dengan new ya, new. Nah, ini person yang ini ya person. Nah, jadi ini tidak buat kayak satu-satu gitu ya. Misalkan person, misalnya nama, nanti kita buat Andi Kurniawan ya. Kalau enggak kan ini dia harus proses dulu gitu ya. Nah, ini enggak ya. Ini lebih mudah gitu ya. Nah, misalkan saya buat Budi, koma, Setiawan. Nah, ini saya copy aja. Cuman nanti bedanya person 2. Nah, misalkan ini saya ganti menjadi namanya adalah Randy Kurniawan ya. Oke, kalau udah kita mencetak, kita panggil person 1. Oke, cetak nama, dokumen write. Oke, kemudian person 2 ya. Person 2 juga cetak nama. Oke, titik koma. Oke, ini dengan JavaScript ya. Udah. Oke, kita save. Oke ya, kita save. Kemudian kita balik lagi ke sini. Oke, di sini saya panggil. Oke, saya panggil di sini saja ya. Namanya adalah objek this ya. Oke. Nah, ini ya, misalnya gini. Nah, tuh budis yang tinggal nanti kalau ini ya memang ini lebih mudah ya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu kalau misalnya ribetnya itu gimana gitu ya. Jadi tinggal rubahnya di sini saja gitu ya. Misalkan mau tambahkan gitu ya. Mau tambahkan tinggal di sini saja. Misalnya ini person 3 ya. Misalkan saya nanti misalkan hari gitu ya. Hari saya gitu, Usmawan gitu. Nah, ini tinggal sini saja nih ya. Oke, ini tinggal panggil 3. Nah, ini save. Oke, kemudian kita tinggal nah gitu ya. Oke, terima kasih ya. Dan ini juga saya mengambil dari Petani Code ya. Kemudian saya juga mengambil dari W3 School gitu ya, dan juga sedikit lah teori dari Bapak Sandika Galih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat untuk belajar web programmingnya, dan mudah-mudahan di sini ada yang menjadi web programmer ya, dan menjadi developer, menjadi CEO. Oke ya, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.